Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Mursyid Markas Quran El Hanif Aba Munzir Hanif Syam Harahap SH. Yang terhormat Mudiroh Markas Quran El Hanif Ustazah Ulfah Mariatul Kibtiyah LC. Yang terhormat Ustazah Aini Aryani LC selaku pemateri, serta akhwat filah beserta kajian rutin fikih wanita sore hari ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, serta hidayahnya. Kita dapat berkumpul pada acara kajian rutin fikih wanita dengan tema kali ini adalah bersuci dan muslimah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa solawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga juga sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, akhwat filah, mari kita sama-sama mengawali acara ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada agenda kajian fikih wanita sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan MC, kemudian pembacaan tilawah Quran Surat Az-Zukhruf ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian pembukaan kembali kajian rutin fikih wanita oleh Mudiroh Markas Quran Al Hanif. Kemudian nanti dilanjutkan dengan materi, kemudian tanya jawab dan penutup. Baik, akhwat filah, untuk menambah keberkahan pada acara kita kali ini, mari kita beranjak ke sesi berikutnya yaitu pembacaan tilawah Quran Surat Az-Zukhruf ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan oleh Ananda Malika, santri Markas Quran El Hanif. Kepada Ananda Malika dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman muslimin. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kan bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum makshaw wa madha masalul awwalin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Wal alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah Ananda Malika yang telah membacakan tilawah Quran Surat Az-Zukhruf ayat 1 sampai dengan 10. Semoga bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, akhwatillah, kita lanjut ke sesi yaitu pembukaan kali kajian fikih wanita yang akan disampaikan oleh Mudiroh Markas Quran El Hanif.
Ustazah Ulfah Mariatul Kiptiah LC. Kepada Ustazah Ulfah dipersilahkan. Taib, terima kasih Umi Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya Ummahat Shalihat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Mursyid Markas Quran Al-Hanif Aba Munzir Hanif Syamharhab SH. Yang kami hormati pemateri ta'lim fikih yang insyaallah kita dengan secara rutin ini Ustazah Ani Aryani LC. Yang kami hormati para wali santri Markas Quran Al-Hanif, para ummahat yang menimba ilmu tahsin baik tahfiz juga di Markas Quran Al-Hanif, dan juga para ummahat yang baru kenal hari ini. Salam kenal. Semoga di sini kita bisa saling menimba ilmu, terutama ilmu fikih ya, bersama-sama. Dan yang kami sayangi anak tercinta santri Markas Quran Al-Hanif. Taib, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diizinkan untuk bisa penuntut ilmu, yaitu salah satu nikmat yang sangat besar ya, yang mana Allah izinkan kita meskipun mungkin via virtual ya, tidak bisa bertatap muka langsung, tapi itu adalah salah satu nikmat yang besar yang mana Allah berikan kepada kita. Tidak semua yang bisa merasakan untuk merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita sepanjang zaman. Semoga kita bisa menjadi umat beliau yang senantiasa berikhtiar mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kita dipantaskan untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Taib, ummahat sekalian, izin ya untuk membuka taklim rutin ini dari Markas Quran Al-Hanif ya, yang sempat tawakuf atau sempat berhenti beberapa bulan gitu ya. Karena sebelumnya sebenarnya kita sudah ada ya, dulu sudah ada. Karena ada beberapa kendala jadi kita sempat tawakuf, dan saat ini kita buka kembali bersama Markas Quran Al-Hanif, dan juga didukung oleh beberapa komunitas, yaitu dari komunitas Aisyah Community yang hari ini pembimbing atau penasehat dari Aisyah Community juga hadir, Ustazah Rani Khairani ya, MPD. Terima kasih sudah hadir Ustazah Rani, dan juga kerjasama bersama Mujahidah Quran Community. Jadi kalau Mujahidah Quran Community ini salah satu komunitas juga yang dibentuk oleh beberapa akhwat remaja yang sedang menimba ilmu juga, yang ingin membersamai teman-teman untuk saling setoran hafalan Quran dan juga murajaah Quran. Jadi kalau ada yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut bisa menghubungi CP ya, nanti bisa kami share untuk kegiatannya. Dan sedangkan Markas Quran Al-Hanif sebagai penyelenggara, yaitu lembaga, sedikit memperkenalkan ya umat ya yang mungkin baru kenal, salah satu lembaga yang fokus pada bidang Al-Quran, baik tahsin dan tahfiz dari anak-anak hingga dewasa, baik akhwat ataupun ikhwan. Insya Allah di sini kami memfasilitasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Al-Quran. Nanti misalkan ada yang berminat untuk mengikuti kegiatannya atau bertanya tentang kegiatannya, bisa langsung menghubungi Umi Susi atau Bunda Susi di nomor yang sudah tertera ya, Ummahat ya. Mungkin itu untuk perkenalan singkat. Dan yang kedua itu rasa bahagia dari saya pribadi ya, yang bisa kembali lagi bertemu dengan para penuntut ilmu, dengan para umat hebat yang menyempatkan diri untuk menambah wawasan kembali bahwasanya ilmu fikih ini memang sangat penting ya, dan sangat berkaitan dan selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan
dengan ikhtiar ini kita bisa menyempurnakan solih, menyempurnakan kegiatan-kegiatan kita yang berhubungan dengan hukum-hukum syar'i. Taib, mohon maaf. Taib umat, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ada Ani Aryani. Jadi mari kita buka bersama-sama dengan baca basmalah untuk membuka taklim rutin kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah Ustazah Ulfah Mariatul Kiptiah LC selaku Mudirah Markas Quran Al-Hanif atas pembukaan kembali kajian fikih wanita rutin. Baik, sebelum saya memperkenalkan pemateri kita, ada beberapa hal informasi untuk Ahwat Villa. Jadi di Sahabat Aisyah Community melakukan beberapa kolaborasi program dengan Markas Quran Al-Hanif. Salah satunya adalah kajian fikih wanita ini rutin setiap pekan pertama, setiap bulannya, hari Sabtu sore. Kemudian di pekan kedua dan pekan keempat itu kami ada kelas tahsin. Kelas tahsin tidak berbayar, ada di jam 5 sampai dengan selesai gitu ya. Itu kelas tahsin. Ini juga nantinya akan dibimbing oleh Ustazah Ulfa Mariatul Kiptiah. Nanti mungkin ada dibantu dengan tim Aisyah Community, ada Ibu Iza, juga ada Bu Askia. Seperti itu. Untuk kelas tahsin di pekan kedua dan pekan keempat. Kemudian di pekan ketiga, insya Allah juga berkolaborasi dengan Markas Quran Al-Hanif, ada kajian tajwid, seperti itu. Jadi bagi akhwat fillah yang ingin mengikuti program-program tersebut, kami persilakan tetap di WA Group Sahabat Aisyah Community. Insya Allah nanti informasi mengenai programnya akan kami share di situ. Seperti itu. Baik, berlanjut ke sesi selanjutnya. Yaitu adalah materi kajian fikih wanita. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu CV dari pemateri. Baik, pemateri kita kali ini yaitu Ustazah Aini Aryani LC dengan latar belakang pendidikan Pesantren Hasan Zufri di Gresik, Jawa Timur, kemudian Pondok Modern Gontor Putri di Jawa Timur juga, S1 di Fakultas Syariah Hukum International Islamic University Islamabad di Pakistan, kemudian S2 Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Aktivitas beliau adalah founder atau pendiri dari Rumah Fikih Indonesia, kemudian redaktur dari websitenya Rumah Fikih Indonesia, kemudian merupakan narasumber dari beberapa acara di televisi, yaitu acara Damai Indonesiaku di TV One, kemudian ada acara Share It di Muslim TV, juga ada acara Islam Itu Indah di Trans TV. Nah, mungkin Ahwat Villa di sini sudah pernah beberapa kali mengikuti kajian beliau gitu ya, karena sering juga di televisi seperti itu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Ustazah ini telah hadir di tengah-tengah kita. Dan Ustazah tadi sudah disampaikan Ustazah. Jadi Oh iya. iya, jadi kali ini langsung masuk materi Ustazah boleh? Oh gitu. Ntar saya buka Atau materinya Ustazah mau dulu. memperkenalkan diri kembali? Silakan Ustazah. Oh, nggak usah. Nggak Baik, usah. Akhwati Fillah, acara akan saya serahkan ke Ustazah Aini Aryani untuk sama-sama kita simak kajian fikih wanita yang temanya adalah bersuci dan muslimah. Kepada Ustazah Aini kami persilahkan. Ya, sebelumnya ini saya masuk dengan dua device ya. Boleh yang ini dua itu dijadikan co-host agar bisa saya share screen. Taib sudah ya Ustazah. Ya, kok kerudung saya miring. Bentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah untuk sesi yang perdana ini kita bisa melaksanakan kajian tentang bersuci ya. Tapi memang kalau bicara tentang bersuci ini kan babnya panjang sebetulnya. Kalau kita bicara bab fikih toharoh, kalau di Fakultas Syariah malah bisa 2 semester ya tentang fikih toharoh saja. Karena fikih toharoh itu mencakup dua hal yang sangat besar, dua tema yang sangat lebar permasalahannya. Permasalahan yang nomor satu kita bahas tentang najis, permasalahan yang kedua kita bahas tentang hadas. Jadi semester satunya najis, semester duanya hadas begitu biasanya. Tentang najis, apa yang dimaksud dengan najis, bagaimana pembagiannya, lalu bagaimana cara menyucikannya, apa konsekuensi-konsekuensi syariah yang berkaitan dengan najis, apa hukum mengkonsumsi obat-obatan, mencampurkan kosmetik dengan najis, apakah menyentuh najis itu berdosa, apakah menyentuh najis itu menyebabkan batal wudhu kita, bagaimana bermuamalah dengan najis di sehari-hari ya, apakah boleh diperjualbelikan najis, bagaimana kalau ada manfaatnya, diperbolehkan atau tidak ya. Kalau bicara tentang hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar, bagaimana tata cara pelaksanaan wudhu, bagaimana tata cara pelaksanaan mandi janabah, apa saja menyebabkan hadas kecil, apa saja menyebabkan hadas besar, tentang hadasnya perempuan, ada haid, ada nifas, ya, bagaimana membedakan haid dengan istihadah, bagaimana membedakan nifas dengan yang bukan nifas, dan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat bagi yang sedang istihadah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pembahasannya. Nah ini justru saya mau nanya nih sama jamaah sekalian, kita mau bahas bertoharoh atau bersuci yang mana nih gitu. Apakah kita mau bahas najis atau kita mau bahas hadas? Kalau hadas mau hadas kecil, apa hadas besar? Kira-kira gimana? Saya juga bingung karena temanya cuma bersuci. Cuman bersuci itu yang mananya nih kita mau bahas gitu. Kayak misalnya gini, kita nanti bahas sholat ya Ustazah. Mau bahas sholat apa nih? Sholat fardu, sholat sunnah yang mana? Mau bahas pembatal sholat atau mau bahas standar sah dan tidak sahnya sholat? Jadi kalau misalnya temanya agak lebih spesifik, mungkin saya bisa terbayang apa yang harus saya sampaikan. Tentang bersuci ini, jamaah sekalian mau bahas yang najis apa yang hadas itu dulu. Bukti Baik, Ustazah. modern. Yang paling utama menurut Ustazah Aini yang sangat kita perlukan. Semua. Tahapannya Ustazah. Kan semua perlu nih tahapan yang paling awal yang perlu kita ketahui. Kita bahas hadas aja kalau gitu ya. Nanti kalau misalnya bahas najis kemana-mana nanti. Nanti kalau vaksin ada najisnya gimana? Itu nanti butuh waktu lagi ya. Kita bahas hadas ya. Insya Allah Baik. kita bahas hadas. Jadi hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Kenapa kita penting membahas hadas? Karena
sucinya kita dari hadas menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Kalau kita memiliki hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, maka kita belum diperbolehkan untuk mendirikan sholat. Ya, walaupun memang banyak yang sudah paham, misalnya wudhu itu kan sudah kita kerjakan setiap hari, ya. Setiap kita mau sholat sudah pasti kita melaksanakan wudhu. Lalu apa pentingnya untuk kita bahas lagi tentang wudhu ini? Kita harus mengevaluasi. Karena apa? Karena kadang-kadang kita berada dalam kondisi yang tidak ideal. Tidak ideal itu maksudnya kita berada dalam kondisi keterbatasan, baik keterbatasan tempat, waktu, ataupun media untuk bersucinya. Kalau misalnya kita sedang berada di perjalanan, kemudian airnya terbatas, maka bagaimana caranya agar air ini tetap bisa dipakai untuk berwudu? Karena orang Indonesia itu kebanyakan memahami wudhu itu harus pakai keran gitu ya. Kalau nggak ketemu keran, nggak mau wudhu. Atau kalaupun enggak, berarti airnya harus banyak, harus gebiar-gebiur gitu. Apakah harus seperti itu? Bagaimana kalau media airnya sangat terbatas sekali? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tempatnya yang terbatas? Antrinya panjang sekali. Apakah perlu kita melakukan wudhu yang sampai sebegitu lamanya, mentiga kalikan basuhan, kumur-kumur ini dan itu, ya, melepas kerudung, gitu. Apakah harus seperti itu? Dan waktunya juga terbatas. Kadang ada orang yang baru bangun 10 menit sebelum subuh, atau bahkan mungkin 7-5 menit sebelum subuh. Bagaimana caranya agar dia bisa meminimalisir waktu pelaksanaan wudhu, agar dia bisa mengejar sholat subuhnya masih di dalam waktunya sebelum matahari terbit. Nah, di sini kita akan bahas skala prioritas. Mana yang wajib dilakukan dalam wudhu dan mana yang sunnah yang bisa kita lakukan agar menyempurnakan tapi saat tidak ada keterbatasan. Itu semua. Kemudian kita juga akan bahas apa saja yang menyebabkan batalnya wudhu. Ini juga masih banyak yang belum paham ya di masyarakat kita tentang apa dan bagaimana yang tidur seperti apa bahkan yang bisa membatalkan wudhu, dan tidur yang seperti apa yang tidak membatalkan ya. Bahkan juga masih banyak seperti apa standar batalnya wudhu apabila terjadi persentuhan suami istri dan lain-lain. Baik, saya izin untuk share screen di sini. Ya, hadas maknanya adalah ma'aujaba wudu'an au ghuslan. Artinya segala sesuatu yang mewajibkan wudhu atau mandi. Artinya kalau dia itu adalah hadas kecil, dia itu kondisi di mana dia tidak punya wudhu. Sedangkan kalau hadas besar itu adalah kondisi di mana dia mengalami satu di antara 6 hal yang mewajibkan dia mandi. Kalau hadas kecil itu diangkatnya atau disucikannya dengan cara berwudu, namun apabila wudu tidak memungkinkan, tapi dia berada dalam kondisi yang mengharuskan sholat, maka bisa bersuci dengan cara darurat dengan tayamum. Tayamum ini bukan mengangkat hadas, ya. Tayamum ini hanya kondisi emergensi yang bisa membuat kita boleh melaksanakan sholat. Tapi kalau wudu itu sudah memungkinkan, maka wudu yang tetap harus menjadi pilihan. Jangan bermudah-mudah dikit-dikit tayamum apabila wudhu masih bisa dilakukan. Begitu juga mandi. Ya, apabila orang selesai dari penyebab hadas besar, ya, dia wajib mandi. Tapi kalau ternyata dia harus sholat, tapi tidak mungkin mandi dulu, misalnya ada orang baru suci dari haid, tapi dia dalam kondisi sedang sakit parah ya, atau misalnya dia sedang demam tinggi, dia tidak boleh mandi, tapi dia sudah suci dari haidnya, dia tetap wajib sholat. Walaupun dalam keadaan sakit kan orang tetap wajib sholat, tapi dia tidak boleh mandi. Seperti apa? Maka boleh secara darurat, secara emergensi dia tayamum saja agar bisa melaksanakan sholat. Tapi ingat, tayamum ini bukan menghilangkan hadas besar, tapi hanya jalan ninja.
jalan darurat ya, yang bisa melaksanakan sholat dalam kondisi berhadas. Maka ketika penyebab kebolehan tayamumnya sudah hilang, seperti misalnya dia sudah sembuh dari demamnya, maka dia tetap wajib mandi saat itu. Jangan, kemarin udah tayamum, berarti udah hilang hadasnya. Enggak, belum. Begitu selesai demamnya, dia sudah boleh mandi, maka dia tetap wajib mandi. Oke, baik. Berikutnya kita bahas wudhu ya. Ini kita akan bahas lebih spesifik tentang wudhu. Wudhu adalah salah satu media untuk bersuci dari hadas kecil. Dan bagaimana tata cara pelaksanaan wudhu ini dalam hadis banyak. Dan dalam Quran juga disebutkan dalam surat Al-Maidah nanti ayat 6 ya. Kalau dalam hadis-hadis ini, para ulama mendapati beberapa hadis yang berkaitan dengan wudhu. Salah satunya hadis tentang apa yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan. Sebagaimana riwayat hadis dari mantan budaknya yang bernama Humran. Ketika Humran itu masih menjadi budaknya Utsman bin Affan, dia pernah melihat Utsman bin Affan itu melaksanakan wudhu dengan cara minta diambilkan air wudhu, kemudian kemudian menuangkan kedua tangannya, lalu dia mencuci kedua tangannya hingga 3 kali. Lalu dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudhunya, kemudian berkumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali, mencuci kedua tangan hingga siku 3 kali. Mengusap kepalanya, lalu mencuci setiap kakinya 3 kali. Nah, ini informasi yang pertama. Ini baru satu hadis ya. Hadis yang lain banyak, tapi kita hanya bahas 2 hadis saja. Kemudian hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu an qala. Jadi kalau tadi hadis dari Humran, yang sekarang adalah hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Alla ukhbirukum bi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a marratan marratan." Bukankah telah aku kabarkan pada kalian tentang wudhunya Rasulullah? Kemudian Ibnu Abbas berwudhu dan membasuh anggota wudhunya itu sekali-sekali. Wajahnya sekali, tangan sampai siku 1 kali juga ya, kanan 1 kali, kiri 1 kali, mengusap rambutnya juga 1 kali, mencuci kakinya masing-masing 1 kali juga. Nah di sini ada sedikit perbedaan. Kalau Utsman bin Affan melaksanakannya 3 kali 3 kali, tapi Ibnu Abbas melakukannya 1 kali 1 kali. Nah, dari membandingkan 2 hadis ini, ada satu kesimpulan dari para ulama bahwa men-3 kalikan basuhan itu tidak wajib, tapi sunnah hukumnya. Yang penting 1 kali saja, namun rata, itu sudah membuat wudhu kita jadi sah. Nah, itulah tadi kenapa saya sampaikan, kita harus bisa memprioritaskan. Ketika media bersuci kita ini terbatas, airnya terbatas, cukup membasuh 1 kali saja. Wajah dibasuh 1 kali rata, tangan dibasuh 1 kali rata, itu sudah sah sebetulnya ya, tidak perlu di3 kalikan. Tapi kalau misalnya airnya banyak, waktunya juga luang, kenapa tidak kita 3 kalikan? Kalau 3 kalikan nanti kita tidak hanya sekedar sah tapi juga sempurna. Ya, oke. Nah, yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berhadas, ya, ada 4 ya. Yang pertama, kita tidak sah melaksanakan sholatnya. Yang kedua, kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf, ya. Kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan juga kita tawaf di seputar Ka'bah. Dan yang keempat, kita tidak dinyatakan sah kalau melaksanakan khutbah Jumat. Ini sebelumnya saya mau nanya, koneksi saya lancar atau terputus-putus? Bukti admin. Izin menjawab, Ustazah, lancar. Lancar ya? Oke, sip. Baik. Jadi khutbah Jumat, kalau ada Pak Ustadz lagi khutbah Jumat, terus dia apa ya, saking semangatnya gitu kan, Allahu Akbar gitu, dia kemudian kentut, dia harus turun dari mimbar, wudhu dulu baru melanjutkan khutbahnya ya. Jadi 4 ini yang diharuskan kita memiliki wudhu. Kita skip dulu ya, ini dalil-dalilnya. Oke, sekarang kita masuk sini. Ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan kalau kita mau berwudhu. Ya, syarat sahnya wudhu itu kapan dianggap wudhu kita menjadi sah. Pertama, kalau yang melaksanakan wudhu itu dia beragama Islam.
Yang kedua, dia mumayyiz. Mumayyiz dalam artian walaupun dia tidak baligh, ya walaupun dia belum belum baligh, tapi dia sudah tahu, sudah paham wudhu itu untuk apa, bagaimana caranya, kegunaannya untuk apa. Dia tahu apa itu wudhu ya. Jadi anak kita nih walaupun baru 8 tahun, 7 tahun, tapi dia tahu pelaksanaan wudhu yang benar. Itu sudah sah. Nggak harus dia balik dulu untuk bisa dapat wudhu yang sah. Suci dari haid dan nifas. Pastikan ketika kita berwudhu kita sedang tidak haid, sedang tidak nifas. Karena wudhu itu terlarang bagi orang yang sedang haid dan nifas. Ini banyak yang dipertanyakan. Saya biasa menjaga wudhu atau saya terbiasa wudhu sebelum tidur, tapi saya dalam kondisi haid, apakah saya masih diperbolehkan untuk berwudhu? Percuma juga sih. Wudhu, netes, darah batal, wudhu, netes, darah batal. Jadi ya, sebagaimana kita terlarang untuk melaksanakan sholat selama haid, sama wudhu juga terlarang buat kita selama haid. Jadi, wah, kalau saya tetap ingin menjaga wudhu gimana? Iya, lakukan ketika tidak sedang haid ataupun nifas. Oke, kemudian yang keempat, dengan air mutlak, air yang tahirun mutahhir, air yang suci dan menyucikan, itu nanti ada 7 jenis ya. Air hujan, ya kalau misalnya air yang di rumah kita, yang di keran-keran rumah kita ya, itu air dari mata air, ya kan? Jadi ada dari mata air, air hujan, air laut, air sumur, air sungai yang mengalir, itu semuanya adalah air yang suci dan menyucikan. Dia adalah air murni yang tidak tercampur dengan yang lain. Kemudian sampainya air ke anggota badan. Nah, ini penting juga jemaah sekalian. Kadang-kadang seseorang mengapply sesuatu di kulitnya sehingga mau menghalangi air untuk membasahi kulit. Misalnya ketika dia membasuh wajahnya, ternyata di wajahnya ada riasan yang waterproof. Misalnya dia pakai eyeliner, dia pakai apa gitu yang riasan yang ada waterproofnya itu apa ya? Eyeliner, maskara, atau misalnya terlalu tebal ya. Dandanannya terlalu tebal, lapisannya terlalu banyak ya. Itu sehingga membuat air itu tidak bisa menerobos, membasahi kulit bagian terluar. Nah, ini juga bisa membuat wudhu kita jadi nggak sah. Maka kalau kita mau berwudhu saat kondisi wajah dirias sebegitu tebalnya, ya kita hapus dulu mungkin dengan micellar water atau dengan tisu basah, sehingga riasan itu sudah benar-benar terlepas dari wajah kita, tidak menghalangi air untuk membasahinya. Nah, kalau misalnya bedak, bedak bisa ditembus sih biasanya. Kalau CC cream, BB cream, cushion, tergantung. Kalau bahannya itu tidak waterproof, nggak masalah. Tapi kalau waterproof jadi bermasalah. Ya, kalau eyeliner sama maskara biasanya waterproof, tidak bisa ditembus air. Jadi eyelinernya dihapus dulu, maskaranya dihapus dulu, baru melaksanakan wudhu. Begitu juga ketika membasuh tangan. Kuku itu termasuk tangan. Jadi kuku itu masih harus basah. Kalau kukunya itu dilapisi ya, mungkin dengan kutek. Kalau henna itu bukan lapisan. Henna itu mewarnai, bukan melapisi. Beda dengan kutek. Kutek itu melapisi. Kalau kukunya dilapisi dengan satu benda yang membuat air tidak bisa membasahinya, maka wudhu kita juga bisa jadi tidak sah. Kecuali misalnya ada kadang-kadang yang nanya gini, eh, bagaimana dengan kutek yang bisa ditembus air gitu? Apakah benar bisa ditembus air atau tidak? Hmm, Gini, kerudung kita ini juga bisa ditembus air jemaah sekalian. Buktinya kalau hujannya deras, ini air bisa masuk dan membasahi rambut kita. Tapi kalau misalnya rambut kerudungnya cuma diusap doang, itu rambut kita nggak basah kan, walaupun kerudung ini bisa ditembus dengan air. Jadi maksud saya, kalau pakai kutek yang katanya bisa ditembus air, itu sekedar dicuci begini doang, itu kira-kira bisa dipastikan nggak kukunya basah. Kalau mau ya dikucurin di bawah keran ini kukunya. Dikucurin sampai kita yakin air sudah masuk ke dalam lapisan-lapisan kuteknya dan membasahi kuku. Kalau kita sudah yakin kuku sudah terbasahi dengan air, silahkan. Nanti kuteknya rusak dong. That's the point. Gitu. Artinya kalau ada yang bilang ini kuteknya kutek halal gitu.
kutek halal dan tidak halal itu yang kita cari tahu itu apakah bisa ditembus air atau tidak. Jadi yang menjadi brand kehalalannya itu apa? Kalau yang dianggap sebagai kehalalannya itu adalah bahannya itu tidak najis, oke. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya informasi tidak najis, tapi apakah bisa ditembus oleh air atau tidak. Gini, kalau jamaah sekalian tahu isolatif, lakban, lakban itu halal nggak? Halal nggak? Ini kalau misalnya kuku saya lapisi dengan lakban. Itu lakban halal ya? Kalau saya wudhu, sah nggak? Enggak, enggak Ustaz. Oh, Halal. enggak. Kan halal. Untuk Iya. Ustazah, Kan iya. halal, kan nggak sah. Kita masuk di akal ya. Jadi kalau kutek katanya halal, jadi tanya, saya tidak hanya butuh informasi kehalalan, saya butuh kuteknya bisa ditembus air apa enggak. Karena bisa ditembus air atau tidak itu enggak ada kaitannya dengan halal. Ya, jadi jangan dianggap gara-gara halal semuanya jadi oke gitu. No way. Oke, baik. Halal untuk apa dulu kan gitu. Jadi sebetulnya kutek itu harusnya bukan merek halal harusnya. Mereknya suci aja. Ya, kalau halal dia hanya kaitannya dengan suci dan tidak suci, bukan kaitannya dengan ditembus air atau tidak. Oke. Kemudian jamaah sekalian, ini adalah syarat-syaratnya dan bagaimana dengan rukunnya, bagaimana tata cara pelaksanaannya, ini sudah kita lakukan setiap hari. Tapi perlu kita evaluasi lagi. Kita lihat rukunnya, rukun wudhu ini tercantum salah satunya di Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak berdiri melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Nah, ini juga penafsirannya nanti panjang ya, ini mengusap. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Nah, jadi hanya 4 sebetulnya yang wajib kena air, yang wajib. Ya, yang wajib itu ada 4. Wajah, tangan, sebagian kepala, kaki. Sisanya itu sunnah. Umur, masukin air ke hidung, cuci telinga, itu semuanya nanti adalah kesunahan ya. Tapi ini yang menjadi prioritas kita. Prioritas utamanya itu 4 anggota ini. Dan ditambahi dengan hadis innamal a'malu binniyat, ada keharusan berniat ya, dan ada keharusan untuk melakukan urutan-urutannya. Maka rukun wudhu itu yang pertama adalah niat. Kalau ada orang cuma cuci muka doang, cuci tangan, cuci kaki, ya itu belum belum sah kalau nggak diniatin ya. Mungkin hanya cuci untuk bersih-bersih doang nggak. Jadi niat di dalam hati, Allah ini saya ingin berwudu untuk menghilangkan hadas kecil gitu. Mau dilafatin boleh, nawaitul wudu ali rafil hadatil asgharillahi ta'ala boleh. Tapi walaupun tidak dilafatkan pun silakan saja. Dalam hati pun sudah oke. Apalagi kalau wudunya di dalam toilet, kita tidak boleh melafatkan kalimat-kalimat yang membawa nama Allah ya. Jadi tetap dalam hati saja kalau memang itu di dalam toilet. Niat di dalam hati atau boleh dengan lisan apabila tidak di dalam toilet. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi atau membasuh wajah. Batasan wajah itu dari mana sampai mana? Batasan wajah itu bukan hanya sekedar yang kelihatan saat kita memakai kerudung ya. Bukan cuma ini saja yang wajib dibasuh. Kalau misalnya berwudu di luar rumah ya katanya boleh untuk tidak membuka kerudung. Iya boleh, tapi ingat yang dibasuhin bukan cuma yang ini aja, bukan yang kelihatan aja. Ini juga wajah. Tuh wajah sampai sini wajah. Cuman kan kita nggak mungkin pakai kerudung terlalu lebar gitu kan. Namanya juga perempuan, pasti maunya yang kelihatan anti tembem biasanya kan. Nah, jadi kadang-kadang dipakainya sampai nggak kelihatan pipinya, saking pengen kelihatan tirus ya. Ya, artinya yang kelihatan aja itu belum rata wajahnya. Jadi wajah itu batasannya adalah min mana biti syari ila asfalid dzaqan. Jadi batasannya adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu bagian yang ada tulangnya. Jadi ini yang bawahnya dagu itu ada tulang, disitulah tempat kita mengaitkan kerudung kita ini. Kadang-kadang ada yang nanya, Ustazah katanya kalau pakai kerudung atau mukena katanya harus di atas dagu ya, katanya. Sampai ada yang pakainya kayak begini.
Katanya bagian bawah dagu nggak boleh kelihatan. Ya nggak begini juga lah. Disangkutin kemana? Ke tulang dagunya. Ya, jadi tulang dagu itu buat nyangkutin gitu. Nah, sedangkan di bawah dagu yang tidak ada tulangnya, itu bukan wajah lagi, itu masuknya nanti leher. Kalau ada orang punya dua dagu, double chin, chin yang pertama itu dagu wajah, chin yang kedua itu leher ya. Jadi wajah itu hanya sampai tulang dagu bagian bawah. Oke, baik. Kemudian dari kanan dan kiri, wajah itu dari kuping kanan sampai kuping yang kiri. Oke, sebelum kuping kanan dan sebelum kuping kiri. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku, pastikan sikunya itu basah. Jangan lupa di sela-sela pergelangan tangan ini, di sela-sela tangan, ini juga harus ikutan basah. Pastikan itu basah. Kalau menggunakan cincin yang sudah lama digunakan, kadang-kadang orang pakai cincin nikah dipakai puluhan tahun, sampai susah dilepas gitu kan. Nah, ini cincin yang sudah benar-benar apa ya? Cincin yang sudah benar-benar udah lama dipakai ini dinaikin turun atau digeser-geser. Biar di dalam cincinnya itu masih bisa dibasahi dengan air. Kalau lagi traveling, pastikan bahwa yang pakai baju yang gampang menyingsingkan lengan tangan ya. Jangan yang agak susah disingsingkan sampai siku, akhirnya harus masuk ke dalam toilet untuk buka baju hanya demi bisa membasuh tangan sampai siku. Mengusap sebagian kepala, nah di sini nanti para ulama itu berbeda dalam memberikan batasan. Mengusap itu harusnya segimana banyak sih? Apakah harus seluruh kepala? Jawabannya tidak. Namanya juga biru usikum, itu artinya sebagian kepala. Maka tidak harus semuanya. Kalaupun mau disemuain, itu nanti hukumnya sunnah. Kalau misalnya semuanya semuanya itu basah semua itu sunnah. Tapi kalau yang wajib itu sebagian aja. Sebagian ulama mengatakan harus minimal setengahnya. Jadi setengah kepala gitu dibasahi sama dia. Ada lagi mengatakan setidak-tidaknya tuh seperempat ya. Seperempat itu disamakan dengan satu telapak tangan yang dibasuhi kemudian diginikan. Tapi di dalam madhab Syafi'i yang biasa dianut oleh banyak masyarakat Indonesia itu kebanyakan bermadhab Syafi'i. Para ulama dalam madhab Syafi'i mengatakan minimal beberapa helai rambut saja yang ada di atas kepala kita. Jadi kalau misalnya kita berwudu tanpa membuka kerudung ya, tangan itu dibasahi saja, mungkin satu atau dua jari masuk ke dalam ciput kena rambut yang ada di atas kulit kepala itu sudah cukup. Kalaupun ciputnya takut basah ya berarti di dalam kerudung yang ada di belakang kuping ya, yang pasti rambut yang ada pas di atas kulit kepala. Bukan rambut yang dikuncir terus bagian ujung gitu, enggak. Tapi yang di atas kepala sehingga kita bisa make sure bahwa kulit kepala itu juga terbasahi dengan terbasahinya rambut yang ada di atasnya. Kemudian membasuh kedua kaki, ini sampai mata kaki, harus sampai mata kakinya harus basah, dan yang terakhir adalah tertib, artinya tidak bisa kita membasuh tangan sebelum wajah, ya, atau membasuh kaki sebelum tangan, itu nggak bisa. Oke, itu saja yang wajib ya. Jadi kalau orang berwudu, yang wajib-wajibnya cuma ini doang. Tapi kalau misalnya ingin disempurnakan, soalnya gini, kenapa nih ustazahnya kok nggak ngasih ngajarin wudhu yang benar sekalian, yang sempurna sekalian? Tahu kenapa? Karena banyak di antara orang Islam itu yang merasa tidak sah wudhunya hanya gara-gara tidak bisa wudhu yang sempurna. Dia tidak bisa membedakan mana wudhu yang sempurna dan mana wudhu yang sah. Akhirnya begitu dia tidak wudhu yang sempurna, dia merasa mendingan gak usah wudhu, gak usah sholat. Akhirnya dia nggak sholat gara-gara nggak bisa wudhu yang sempurna. Ini kan kekeliruan yang fatal, gitu. Ya, wudhu yang sempurna itu bagus, tapi jangan gara-gara nggak bisa sempurna terus kita tinggalin semuanya, enggak dong. Lagi di rest area, aduh, gimana ya? Belum ganti baju, belum ganti celana dalam, nggak usah wudhu, nggak usah sholat deh. Akhirnya nggak wudhu, akhirnya nggak sholat. Hanya gara-gara tidak ada kesempurnaan. Memang orang sholat itu bagusnya suci dan bersih. Tapi kalau dalam kondisi dia nggak bisa ganti baju, gimana dong? Dia pakai baju yang dipakai. Yang penting tidak ada najisnya, walaupun kotor sana-sini. Daripada ninggalin sholat sama sekali, malah kena dosa. Gitu ya.
Maka ada kaidahnya la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Apa yang tidak mungkin kita lakukan seluruhnya dengan sempurna, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Oke. Kalau misalnya kita tidak berada dalam keterbatasan waktu, tempat, dan media, maka kita bisa melaksanakan wudhu yang sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Kita mencuci tangan sebelum wudhu, ya. Kita membaca basmalah, kita berkumur-kumur, kumur-kumur 1 kali cukup, 3 kali lebih afdal. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, istinsar, mengeluarkannya 1 kali cukup, 3 kali afdal. Kemudian bersiwak, ya. Kalau misalnya zaman sekarang siwak itu sudah tidak mungkin, maka sikat gigi. Ya, sikat gigi itu artinya apa? Kan rongga mulut kita. Berikutnya lagi meresapkan air ke jenggotnya. Ya, artinya apa? Meresapkan air ke jenggot ini buat bapak-bapak yang jenggotnya panjang itu diresapkan agar basah, apalagi bagian dagunya, ya. Kemudian mentiga-kalikan basuhan wajah, kalau bisa 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Kalau tidak mungkin 3 kali, sekali lagi. Nih ada lagi nih. Aduh, basuh wajah kok cuma sekali sih, anaknya diomelin. Tuh ya. Kenapa Ma, ini airnya cuma dikit soalnya? Ya nggak sah dong kalau cuma sekali. Nah, ini keliru. Ya, 1 kali itu sah, 3 kali itu kesempurnaan. Oke, bedakan antara sah dengan sempurna. Kemudian membasahi seluruh kepala. Kalau bisa seluruh kepala dibasahi, tangan dibasuh, kemudian kita mengusap seluruh kepala ke belakang, kemudian ke depan lagi, itu disunahkan. Kalau memang tidak mungkin membasuh seluruh kepala, maka boleh mengusap 3 kali sebagai gantinya. Jadi tangan dibasuhi, kemudian diusapkan ke kepala, ya. Kepala ini bukan di atas kerudung, ya. Kepala itu harus kena rambutnya, bukan ngusap kerudung jamaah sekalian, tapi ngusap rambut. Diusap sekali, basahi lagi, diusap lagi rambutnya, basahi lagi, diusap lagi. Jadi 3 kalikan pengusapan itu sama dengan menyeluruhkan pengusapan kepala. Sama-sama disunahkan. Ya, tapi ingat sekali lagi itu sunnahnya, ya. Nah, wajibnya cuma sekali saja. Membasuh telinga ini juga kesunahan, kemudian mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri, ini juga kesunahan. Membasuh tangan kanan dulu baru kiri, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Kemudian berikutnya ghurrah muhajjal. Ghurrah itu bukan turrah, ya, ghurrah muhajjal. Ini artinya ketika kita mengharapkan uh, cahaya yang akan terpancar dari wajah dan tubuh kita di hari kiamat karena tidak tergesa-gesa mengelap air wudhu. Jadi orang yang membiarkan air wudhunya kering sendiri di badan, itu potensi bercahaya tubuhnya di hari kiamat itu lebih tinggi gitu potensinya. Namun kalau misalnya kita maunya ngelap pakai handuk, apakah boleh? Boleh. Tapi sunnahnya dibiarkan kering sendiri. Kemudian mualah. Mualah itu artinya berwudu tidak ada jedanya. Dari sejak dia itu niat sampai dia membasuh kaki, tidak ada jeda sama sekali. Ya, tapi kalau ada orang yang berwudu, dia misalnya dia berwudu di toilet nih, membasuh wajah, tangan, rambut, pas kaki nggak ada semprotan. Akhirnya dia pindah tempat ke keran mana gitu membasuh kakinya. Ini dia tidak melakukan mualah. Dia sah-sah saja wudhunya, tapi tidak dapat kesunahan mualah. Mualah itu apa? Berwudhu tanpa ada jeda. Tidak menyekai air wudhu tadi sudah, ya. Kemudian berdoa setelah berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Lalu melaksanakan sholat sunnah habis berwudhu. Itu kira-kira yang menjadi kesunahan-kesunahan bagi orang yang berwudhu. Mbak moderator, saya mulai buka tanya jawab jam berapa?
Saya Jam Ustazah. 5 lewat 10 boleh, Ustazah. Jam 5 lewat Jam 10. 5 atau jam 5 lewat 10, Bu Ulfa. Lewat 10. Oke. Pembatal wudhu ini sebetulnya masih banyak fadilah-fadilah keutamaan wudhu juga belum, tapi nggak apa-apa ya. Eh, Pembatal wudhu yang disepakati oleh para ulama keluar sesuatu dari kemaluan, baik kemaluan depan, kemaluan belakang, baik itu berupa pipis, BAB ataupun kentut. Kemudian berikutnya lagi tertidur pulas. Tertidur pulas itu maksudnya tidur yang tidak tamakun. Dia itu tidurnya tuh nyender, baik itu nyender ke tembok, nyender ke tiang, ya. Em, atau misalnya dia kehilangan akal, mabok misalnya, atau penyakit kegilaannya. Ada ya orang-orang yang eh, punya gangguan kejiwaan, kumat-kumatan ya, begitu kumat itu batal wudhunya. Kemudian ada pembatal wudhu yang para ulama itu memperselisihkan, atau para ulama ini berbeda pendapat apakah ini membatalkan wudhu atau tidak. Yang pertama, apakah kalau keluar najis dari selain kemaluan itu membatalkan atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama dalam madhab Hanafi dan Hambali itu mengatakan batal. Contohnya apa? Keluar najis dari selain kemaluan itu, contohnya mimisan, keluar darah dari hidung, atau muntah. Muntah itu najis tapi keluarnya lewat mulut, atau pecah bisul, atau berbekam, atau cek darah ke lab yang diambil darahnya, itu keluar darah dari tubuhnya tapi tidak melalui kemaluan. Ini tindakan-tindakan yang menyebabkan keluarnya najis dari selain kemaluan. Sebagian ulama menyatakan batal. Namun para ulama dalam madhab Syafi'i dan mayoritas, malah justru ya, mayoritas ulama termasuk di dalamnya madhab Syafi'i mengatakan tidak batal. Yang batal hanya apabila keluarnya dari kemaluan saja. Jadi kalau misalnya dalam madhab Syafi'i dan sehari-hari itu, misalnya ada orang habis wudhu terus dia muntah, itu nggak batal wudhunya, gitu ya. Tapi bukannya batal sholatnya. Ingat, pembatal sholat dan pembatal wudhu itu berbeda. Ada orang yang batal sholatnya, tapi nggak batal wudhunya. Misalnya, apalagi sholat dia ketawa-ketawa. Nah, itu batal sholatnya, tapi nggak batal wudhunya. Sama dengan orang muntah. Batal sholatnya, tapi tidak batal wudhunya. Oke. Kemudian berikutnya lagi yang diperselisihkan juga tentang menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan itu kalau tersentuhnya itu dengan tangan langsung ya. Misalnya orang lagi wudhu, habis wudhu dia garuk-garuk di, misalnya dia lagi cacingan ya, gatal banget gitu di anusnya, terus di anusnya digaruk sama dia. Nah, itu batal menurut pandangan para ulama dalam madhab Syafi'i dan beberapa ulama lainnya yang mayoritas. Tapi madhab Hanafi tidak membatalkan. Mayoritas menyatakan batal. Kecuali kalau ngegaruknya itu ada penghalangnya. Garuknya itu di luar celana dalam, atau antara kemaluan dengan tangan itu dilapisin, entah itu celana dalam atau baju ya. Tapi kalau tersentuh langsung, itu batal. Sama misalnya, ada seorang ibu udah wudhu, dia kan, habis itu dia mau sholat, dia mau ke masjid. Anaknya minta cebokin. Yang membuat si ibu ini batal wudhu bukan menyentuh najis anaknya, tapi menyentuh kemaluan anaknya. Menyentuh najis itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluannya. Jadi katanya nyentuh anak sendiri itu nggak batal. Iya kalau di selain kemaluan. Disentuh pipinya, disentuh tangannya, disentuh kakinya, yang nggak batal. Apalagi anaknya anak kecil gitu kan, nggak batal. Tapi kalau kemaluan anaknya disentuh, itu batal. Jadi menyentuh kemaluan manusia, baik itu manusianya hidup atau mati, baik manusianya itu mahram atau bukan, baik manusianya itu sudah balik atau tidak, ketika kita menyentuh kemaluan manusia, baik lubang anusnya atau kemaluan depannya, batal wudhu kita. Kalau tersentuhnya langsung kulit dengan kulit, tidak ada penghalangnya. Oke. Kemudian berikutnya lagi yang diperselisihkan oleh para ulama tentang menyentuh lawan jenis. Ini juga yang sangat familiar ya di antara kita, bahwa para ulama di dalam madhab ada tiga pendapat ya. Para ulama menyatakan gini, kalau dalam madhab Syafi'i, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram itu batal, mutlak batal.
dengan atau tanpa syahwat. Ya, jadi menyentuhnya itu yang bukan mahram. Bukan mahram itu maksudnya orang yang tidak haram kita nikahi. Di antara orang yang tidak haram kita nikahi adalah suami kita sendiri. Suami itu tidak haram kita nikahi, makanya kita nikah sama dia. Maka suami itu bukan mahram kita, jemaah sekalian ya. Jadi kalau ada yang nanya, apakah suami kita mahram kita? Bukan. Kalau mahram nggak boleh nikah. Mahram itu maksudnya ayah kandung, ayah mertua, ayah tiri, anak kandung, anak mantu, paman kandung, abang kandung, adik kandung. Itu semuanya adalah mahram kita. Karena kita tidak boleh menikah dengan mereka selama-lamanya sampai meninggal kita. Nggak boleh kita nikah sama mereka. Nah, mereka mahram kita yang kalau disentuh itu tidak batalin wudhu. Beda dengan suami yang boleh nikah dengan kita, maka suami itu kalau kita sentuh, maka membatalkan. Dalam madhab Syafi'i, persentuhan yang menyebabkan batal wudhu antara suami istri tidak diharuskan ada syahwat, tidak diharuskan ada kesengajaan. Yang penting ada persentuhan kulit dengan kulit secara langsung tanpa ada penghalang. Tapi kalau persentuhannya dihalangi dengan kain baju, wah itu nggak batal. Para ulama dalam madhab Maliki mengatakan persentuhan yang bukan mahram itu dilakukan dengan syahwat. Mau itu dilapisi dengan baju atau enggak, kalau syahwat dalam madhab itu batal. Jadi kalau misalnya mohon maaf suami habis berwudu, istrinya disentuh bagian payudaranya dengan syahwat. Tapi istrinya pakai baju. Tapi suaminya menyentuh dengan syahwat, itu di Maliki batal. Kalau di Syafi'i nggak batal. Kenapa? Karena ada bajunya. Di Maliki batal karena ada syahwatnya. Nah itu ya, standarnya beda-beda. Kalau di madhab Hambali, kalau di dalam madhab Hambali itu menjadi batal kalau ada persentuhan langsung dengan syahwat. Misalnya suami istri saling menyentuh dengan bersyahwat tanpa dilapisi oleh baju gitu ya. Jadi kulit dengan kulit bersentuhan, cium tangan, cipika-cipiki, kulit dengan kulit dan disertai syahwat. Jadi standarnya itu berbeda. Jadi yang dikatakan kenapa ya di sini para ulamanya beda-beda padahal hadisnya sama, Al-Qur'annya sama. Iya, karena mereka menafsirkannya dengan berbeda. Ayatnya sama, hadisnya sama, tapi cara mengambil kesimpulannya yang berbeda. Maka sangat-sangat maklum sekali kalau ada sebagian di antara kita yang kalau bersentuhan dengan suami nggak wudhu lagi, ada juga yang wudhu lagi, ya itu macam-macam. Kalau di dalam madhab Syafi'i ya wudhu lagi, gitu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah mengkonsumsi daging unta. Ini dalam madhab Hambali dinyatakan batal. Kalau dalam ulama selain Hambali tidak batal. Ini tidak terlalu relevan dengan orang Indonesia karena kebetulan di Indonesia nggak ada unta ya. Kita mau makan daging unta di mana? Kalau impor mungkin ada ya. Tapi di dalam madhab Hambali makan daging unta itu membatalkan wudhu. Namun mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan, mau makan apapun tidak ada kaitannya dengan membatalkan wudhu. Oke, kalau begitu waktunya sepertinya sudah selesai. Saya tadi melihat ada beberapa di chat room sudah ada pertanyaan. Kita bahas ya pertanyaan yang datang. Silakan. Baik, jazakillah Ustazah. Akhwati fillah, kita buka forum pertanyaan. Mungkin untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Baik, Kak Bila, silahkan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi dan saya izin bertanya kepada Ustazah Aini, bagaimana kita, kan misal kita sudah berwudu, salim dengan murid laki-laki yang masih kecil, atau kategorikanlah setahu kita belum balik ya Ustazah ya. Tapi apakah itu bisa membatalkan dan apakah kita tahu misalkan anak laki-laki itu dengan syahwat atau tidak syahwat gitu. Karena kan setahu saya pribadi, oh umuran segini belum balik gitu. Oh umuran segini sudah balik, tapi ternyata faktor balik atau tidak balik bukan hanya itu saja gitu. Jadi mohon dijawab Ustazah, syukran.
Zakillah. Iya. Oke, jadi yang menyebabkan batalnya wudhu itu adalah bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan sudah baligh. Kalau bersentuhan dengan anak kecil yang tidak diragukan lagi belum baligh, seperti baru umur 5 tahun, anak umur 3 tahun, pastinya mereka belum baligh. Maka tidak batal bersentuhan dengan mereka. Tapi kalau anak udah kelas 5, kelas 6, kadang kita bertanya-tanya dia udah balik atau belum, ada keraguan. Ya kalau begitu kita hindari saja bersalaman dengan mereka. Ya, karena nggak mungkin juga kita tanya, bentar dulu, udah balik apa belum? Kayaknya kita nggak akan nanya begitu, gitu ya. Nah, soal kalau bersalaman katanya dengan lawan jenis itu batal kalau syahwat. Kan kita nggak tahu dia syahwat atau enggak. Kita nggak penting perasaan orang lain. Karena yang batal itu yang syahwat. Kalau misalnya pakai pendapat dalam madhab Hambali dan Maliki, itu kalau misalnya bersentuhan dengan syahwat yang batal, yang nggak syahwat nggak batal. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, ya mau syahwat mau enggak, pokoknya bersentuhan dengan lawan jenis, kulit dengan kulit, lawan jenisnya bukan mahram dan juga dia sudah baligh, ya batal dua-duanya, gitu ya. Karena standarnya tidak ada standar syahwat dalam madhab Syafi'i. Standarnya adalah iltiqa'ul basyaratain. Persentuhan kulit dengan kulit tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalangnya seperti ini, misalnya seperti ini salamannya, nggak batal. Tapi kalau salamannya seperti ini, tangan ketemu tangan, di madhab Syafi'i, batal kalau misalnya bersentuhannya dengan lawan jenis yang sudah balik. Kalau ragu-ragu ini sudah balik atau tidak, ya cara taunya dari mana ya? Cara taunya harus nanya udah balik apa belum. Atau kita bisa melihat dari ciri-ciri yang lain. Biasanya kalau sudah balik itu sudah pecah suaranya anak laki-laki itu ya. So sebagai antisipasi sebaiknya menghindari saja daripada was-was dan bertanya-tanya, hindari bersalaman dengan yang sudah berpotensi balik. Baik. Baik, jazakillah Ustazah. Di chat room juga sudah ada beberapa pertanyaan Ustazah. Dari Bunda Fitri Komalasari, saya pernah mendengar apabila setelah pingsan harus mandi wajib baru bisa sholat. Apakah benar demikian? Tidak harus mandi. Jadi orang sadar dari pingsan, sadar dari mabok, baru masuk Islam atau mu'alaf, habis memandikan mayat, itu bukan wajib mandi ya, sunnah mandi. Nah ini dia nih, karena kebanyakan orang di antara kita kan belajarnya itu harus yang sempurna banget. Jadi kalau nggak sempurna dianggap berdosa. Jadi orang bangun dari pingsan, dia wudhu, dia sholat, sah sholatnya. Karena pingsan itu tidak mewajibkan mandi. Dia dianjurkan. Bedakan wajib dan dianjurkan ya. Sunnah orang-orang yang disunnahkan mandi adalah yang baru sadar dari pingsan dan yang tadi saya sebutkan. Itu sunnah ya, bukan wajib. Jadi tetap bisa sholat walaupun dia belum mandi. Kalau yang diwajibkan mandi dulu, itu ada 6. Pertama haid, kedua nifas, ketiga wiladah atau melahirkan. Keempat berhubungan badan, kelima keluar air mani, keenam meninggal dunia. Itu saja yang wajib mandi atau dimandikan. Selain itu nggak wajib mandi. Sadar dari pingsan, sadar dari gila, sadar dari mabok, baru masuk Islam, habis memandikan mayat, mau sholat Jumat, mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, itu sunnah mandi. Bahkan orang mau berangkat ke tempat mikot untuk ihram dan ihram haji dan umrah, sunnah mandi, bukan wajib. Sunnah mandi. Jadi kalaupun nggak mandi, nggak berdosa, tapi kalau mandi dapat paham. Baik. Baik, silakan Akhwati Villa yang ingin live bertanya dulu. Nanti kita seling dengan yang di room, chat room. Uti, silakan Uti. Masih di mute Uti. Oh iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau tanya yang tadi menyentuh kemaluan. Saya pernah dengar menyentuh kemaluan itu yang batal pakai yang sebelah depan. Kalau menyentuhnya dengan ini katanya nggak batal. Benar nggak Ustazah? Betul. Biasanya Iya. orang pakai telapak tangan. Kayaknya nggak ada orang garuk-garuk begini, gini nggak ada. Orang garuk-garuk begini. Kalau nggak Kemudian sengaja. pakai telapak tangan. Jadi kalau misalnya pakai telapak tangan, dia menggaruk, biasanya orang menggaruk pakai telapak tangan ya. Ya kalau dia bisa menggaruk pakai punggung tangan,
Silahkan, nggak batal. Cuman susah gimana gitu. Pakai punggung tangan susah. Iya, memang telapak tangan yang buat dia batal. Kalau pakai anggota tubuh yang lain selain telapak tangan nggak batal. Iya. Kasih Ustazah. Baik, selanjutnya dari room chat lagi Ustazah, dari Budia. Assalamualaikum. Mau bertanya terkait niat wudhu diucapkan saat membasuh wajah atau sebelum membasuh wajah ya Ustazah. Tadi yang saya tangkap penjelasan Ustazah, niat dulu baru membasuh wajah. Mm. Niat itu ini yang paling sering sekali diributkan sama orang tuh soal niat. Jadi niat itu ketika kita melakukan ketika kita melakukan perbuatan itu. Sekarang gini, kalau kita kesulitan untuk membarengkan itu apa ya? Iya, pokoknya membarengkan ya, saya nggak tahu bahasa Indonesia gimana sih. Membarengkan ya, antara melafatkan niat dengan wajah itu susah. Gimana? Nawaitul wudu, masuk air ke mulut. Maka niat itu boleh dijedah dengan sangat sangat sebentar, hitungan detik. Nawaitul wudu alirfil hadasil asgharillahi ta'ala, baru cuci wudhu. Atau kita mulai dengan cuci tangan. Jadi kita mau mulai wudhu itu dengan cuci tangan saja. Jangan langsung wajah kalau mau melafatkan. Jadi artinya niat itu apa sih? Qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Ketika kita memaksudkan untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan permulaan ibadah itu. Nah, gimana tuh? Ya sudah, kita niat berwudu dan kita mulai wudu kita dengan cuci tangan. Jadi dimulai wudunya dengan yang sunnah cuci tangan. Kita cuci tangan sudah masuk wudu nih, ya. Begitu kita cuci tangan udah nawaitul wudu alirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Tak. Nah, jadi memulai wudhu dengan cuci tangan pas berbarengan sama melafatkan niatnya. Nah, itu juga niat. Jadi nggak harus berbarengan sama wajah gitu ya. Karena apa? Karena wudhu bisa dimulai dari sejak cuci tangan. Kalau mau memulai wudhu dengan kumur-kumur gimana? Ya susah, kita mau melafatkan niat sambil kumur-kumur nggak mungkin gitu. Maka kita bisa untuk berniat nawaitunya dari sebelum melakukan wudhu beberapa detik sesaat itu. Yang penting ketika kita kumur-kumur, kita bermaksud ingin wudhu. Di dalam hati kita nih kumur-kumur untuk wudhu, ya Allah. Kalaupun kita buru-buru mau wudhu, nyuci muka duluan, dalam hati kita udah merasa, ya Allah ini wudhu, ini cuci mukanya buat wudhu ya. Itulah niat gitu. Sama kayak gini, saya mau niat makan. Begitu kita suapan pertama, dalam hati udah bilang, ya Allah ini saya niatnya makan gitu loh. Ya apalagi yang kita niatin selain makan kalau kita lagi ngunyah. Jadi itu yang disebut dengan niat. Niat itu maksud hati mau ngapain dengan tindakan kita itu. Itu maksudnya niat. Tuh ya. Jadi jangan pernah risau dengan niat. Banyak katanya orang sholat itu harus sambil Allahu Akbar dia niat. Allahu sholli fardhu maghrib, Allahu Akbar. Jadi maksud dari niat itu adalah dalam hati itu kita tahu kita memaksudkan apa dengan tindakan kita. Ketika kita Allahu Akbar itu dalam hati udah tahu kita Allahu Akbarnya untuk sholat. Sholat apa? Sholat maghrib berapa rakaat gitu loh. Jadi niat itu tempatnya di hati. Kalau mau melafatkan silakan lafatkan, bisa berbarengan dengan permulaan wudhunya, cuci tangannya, atau beberapa saat sebelum memulai wudhunya itu sendiri. So nggak usah pusing sama niat. Harus belajar filsafat kalau mau belajar niat dengan jelas gitu ya. So jangan memberatkan diri dengan urusan-urusan niat itu. Pokoknya kita udah berniat dalam hati ini saya mau wudhu, saya mau cuci muka dan lain sebagainya untuk menghilangkan hadas kecil. Itu saja ya. Tentang niat. Niat itu adanya di dalam hati, dilafatkan boleh, enggak masalah. Jangan merasa ibadahnya dikit-dikit was-was. Aduh, kayaknya wudhunya gak sah nih gara-gara niatnya. Kena penyakit was-was nanti kalau terlalu meribetkan soal niat. Baik. Baik, ada satu lagi yang mau bertanya secara live. Kalau gitu Kak, saya bacakan yang di room chat kembali Ustazah. Dari Bunda Lilis Rahma. Assalamualaikum Ustazah. Wanita yang sedang haid, apakah boleh masuk ke dalam masjid semisal ingin mengikuti pengajian? Atau apakah hanya boleh di selasar masjid? Jazakillah Ustazah. Jangan masuk di dalam ruang ibadah.
Selasar, kalau selasarnya tidak secara rutin digunakan untuk pelaksanaan sholat, silakan. Jangan masuk ke dalam ruang ibadah. Ya, jadi wanita yang sedang berhadas besar, baik laki-laki ataupun perempuan. Mau laki-laki ataupun perempuan yang berhadas besar tidak boleh masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalamnya, kecuali hanya sekedar lewat aja. Misalnya lagi traveling ke masjid, apa tuh yang di Solo yang gede tuh, Masjid MBZ itu ya. Wah, masa udah sampai Solo nggak masuk sih? Masuk ke dalam foto-foto keluar lagi. Nggak duduk-duduk di situ, nggak santai-santai nyender-nyender tidur-tiduran di situ, nggak. Keluar, kemudian keluar lagi. Masuk, kemudian keluar lagi. Al-ubur istilahnya. Illa abiri sabil, kecuali mereka yang hanya numpang lewat sebentar dan tidak berdiam di dalamnya, itu boleh. Yang nggak boleh itu siapa? Yang nggak boleh bukan cuma wanita haid. Siapapun yang berhadas besar. Ada suami atau istri habis berhubungan badan di rumahnya belum mandi, nggak boleh masuk masjid berdiam di dalamnya. Ada orang habis keluar air mani, mimpi basah, dia belum mandi, nggak boleh masuk masjid berdiam di dalamnya. Jadi yang dikhawatirkan dari wanita haid itu bukan, saya kan pakai pembalut banyak banget. Bukan masalah pembalutnya. Masalahnya dia berhadas besar. Jadi orang yang berhadas besar sama kayak orang habis berhubungan badan suami istri belum mandi nggak boleh ke masjid. Itu bukan karena takut spermanya mengotori masjid, bukan. Kondisi tubuhnya yang belum disucikan dari hadas besar itu yang membuat dia nggak boleh masuk ke dalam masjid, berdiam diri di dalamnya. Tapi kalau di selasar, di teras, di parkiran, di toilet, di ruang serbaguna, ruang DKM, dan lain sebagainya yang bukan tempat ibadah utama, itu banyak yang masih memperbolehkan. Baik, berikutnya. Baik, Ustazah, kira-kira masih bisa sesi tanya jawab atau gimana Ustazah? Ya, masih ada 10 menit lagi. Di Ini di chatroom chat masih ada room. beberapa sih. Iya, ya, habis Oke, baik. kita chat room. Oke. Kemudian selanjutnya di chatroom sama Ustazah, waktu kecil saya sholat dengan teman-teman namun bercanda sampai batal sholat. Dan banyak yang bilang kalau setelah 3 kali batal sholat itu harus wudhu lagi. Apakah benar Ustazah? Mitos itu. Mana ada pembatal wudhu gara-gara batal sholat. Kalau batal sholat 3 kali wudhunya batal, dari mana lah itu ngambil? Nggak ada. Sama kayak ada orang bikin mitos gini. Kalau gagal ijab kabul pas pernikahan, gagal 3 kali, harus diulang di hari yang lain katanya. Ya dikira nyiapin ijab kabul bikin acara gampang apa gitu ya. Nah kalau orang nervous sampai 3 kali, saya salah lagi, salah 3 kali, harus harus ijab kabulnya ganti hari yang lain. Itu mitos saja. Nggak tahu itu dari mana asal usulnya, nggak jelas. Sama dengan orang udah batal 3 kali, wudhu lagi enggak. Kalau mau wudhu lagi bagus, biar hilang setannya. Biar apa? Biar setannya hilang gitu ya. Jadi berwudu lagi itu bukan suatu keharusan. Tapi bagusnya memang wudhu biar menambah kekhusyuan, biar nggak batal mulu, menghilangkan was-was dari setan, menghilangkan godaan dari setan. Sebaiknya, saya bilang sebaiknya ya, bukan seharusnya. Sebaiknya berwudhu, tapi kalaupun tidak wudhu lagi, tidak masalah, tidak harus dan tidak batal wudhunya, hanya gara-gara batal sholatnya 3 kali. Berikutnya. Baik. Baik, selanjutnya Ustazah mau bertanya Ustazah, bila kita sebelum mandi wudhu, kemudian mandi seperti biasa, setelah mandi sholat, apakah kita harus wudhu lagi? Tidak harus, kecuali di dalam pelaksanaan kecuali dalam pelaksanaan mandinya dia mengalami hadas besar, hadas kecil. Misalnya dia wudhu habis itu mandi. Memang dalam pelaksanaan mandi itu kan disunahkan berwudhu terlebih dahulu ya. Sunahnya ya, sunahnya itu kan apa namanya, mencuci kemaluan dan lain sebagainya, terus wudhu, terus mandi kan. Kalau dia sudah melakukan ritual mandi, ritual wudhu sebelum mandi, nggak harus wudhu lagi. Tapi kalau dalam pelaksanaan mandinya, begitu habis wudhu dia mandi, garuk-garuk kemaluannya, ya berarti tuh wudhu yang tadi dia lakukan batal dong. Atau misalnya dalam pelaksanaan mandinya sambil kedinginan dia kencing, iya berarti habis mandi jangan langsung sholat, wudhu dulu. Tapi kalau dalam pelaksanaan mandinya dia tidak menyentuh kemaluan, dia tidak kencing, dia tidak kentut, ya dia bisa langsung sholat tanpa harus wudhu terlebih dahulu. Baik. Masih ada satu pertanyaan sepertinya. Dua ya. Kayaknya jaringannya udah. Saya lanjutin ya, Ustaz ya.
Ustazah izin bertanya, dalam wudhu jika kita pakai krim atau sun cream tapi kita tidak tahu itu waterproof atau tidak, bagaimana Ustazah? Apakah sebaiknya setiap akan wudhu kita menggunakan sabun muka? Lalu yang kedua, dalam wudhu kita mendahulukan yang kanan dulu itu kanan 3 kali selesai baru ganti yang kiri, atau kanan kiri 3 kali Ustazah? Jazakallah khair. Sunscreen itu kalau digunakan terlalu tebal memang tidak bisa ditembus air. Karena bahannya berbahan minyak yang mengandung UV atau penahan dari ultraviolet ya. Jadi kalau misalnya pakai sunscreen, kalau biasanya kita pakai sunscreen itu apalagi sering ya. Kadang ada orang yang telaten pakai sunscreen setiap 4 jam sekali. Nah itu kalau misalnya tebal, selalu tebal seperti itu ya kita diusap dulu pakai tisu basah dulu baru wudhu. Kenapa? Karena sunscreennya itu mengandung minyak dan minyak itu susah untuk ditembus oleh air. Tapi kalau misalnya pakai sunscreennya tipis-tipis banget, tapi jarang sih orang pakai sunscreen tipis ya. Sebaiknya kalau meragukan gini aja, kalau meragukan silakan diusap, dihapus, kemudian dia berwudu sehingga hilang rasa was-wasnya. Kemudian yang 3 kali basuhan itu maksudnya apakah 3 kali kanan lalu 3 kali kiri? Afdolnya memang seperti itu. Jadi basuh kanan 1, kanan 2, kanan 3. Lalu kiri 1, kiri 2, kiri 3. Tapi bagaimana kalau kita kanan 1, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri gitu. Ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau misalnya dari prakteknya Nabi, kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Kaki kanan kanan kanan, kaki kiri kiri kiri. Itu sih afdolnya. Tapi nggak harus seperti itu. Jangan sampai gara-gara nggak seperti itu, oh berarti wudhu saya selama ini salah. No. Sekali lagi itu tidak harus ya. Kalau mau yang afdol memang seperti itu. Yang bagusnya memang seperti itu, tapi jangan sampai kita menganggap kalau nggak seperti itu nggak sah. Karena yang wajib hanya 1 kali basuhan sampai rata sudah sah. Itu dulu yang kita harus tekankan. Ya, kita harus bahas yang minimalisnya dulu, yang penting sah, baru kita bicara sunnahnya. Sunnahnya memang seperti itu, kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Ya. Baik Ustazah, Eh, 2 pertanyaan terakhir ini yang di chat room. Ustazah izin bertanya kalau doa-doa seperti doa membasuh tangan, muka, kepala, dan doa-doa membasuh anggota tubuh yang menjadi kewajiban dan disunahkan dalam berwudu, apakah doa-doa itu harus dilafalkan? Kalau tempatnya memungkinkan ya dilafalkan. Misalnya di tempat area berwudu yang nggak gabung sama kloset, yaitu dilafalkan, bukan harus ya. Kalau ditanya harus dilafalkan, enggak. Itu hanya kesunahan. Tapi kalau kita ingin menjalankan kesunahan, ya kita lafalkan. Begitu kita cuci tangan, Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya, begitu kita membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika kita mengusap rambut, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bisa dan nggak lagi ngantri tempatnya, kalau tempatnya ngantri jangan ya, kasihan yang lain gitu. Tapi kalau kita lagi di rumah kita sendiri dan tempat wudhunya tidak gabung dengan kloset, silahkan. Tapi kalau gabung dengan kloset, kita doanya dalam hati saja, karena kita tidak boleh melafatkan lafaz Allah dan Nabi Muhammad dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain dilafatkan di dalam toilet yang bergabung dengan kloset. Oke, baik. Baik Ustazah, Alhamdulillah. Satu lagi Ustazah, izin konfirmasi, berarti tadi itu yang membasuh kepala tidak harus di depan ya, tidak harus bagian depan ya Ustazah? Karena dari dulu kan diajarkan di depan gitu ya Ustazah. Sebagian kepala itu bagiannya dari mana ke mana? Kepala itu Oh, ini sampai sini, itu kepala. Ini itu belakang kuping saya, ini ada rambut yang ada di kulit kepala. Tuh ya. Ya biasanya di sini sih orang kepala. Pertanyaannya, kepala itu harus ini enggak? Lafadznya itu membasuh ubun-ubun apa membasuh kepala? Kepala, dan kepala itu bisa di kepala. sini, itu bisa di sini, bisa di sini. Hmm, Kalau ada orang lagi sakit gitu ya, sininya habis dijahit nih kepalanya. Ya nggak usah maksain di sini, ini juga masih ada kepala. Ini juga masih ada kepala. Ini juga masih ada kepala. Tapi jangan rambut yang dikepeng panjang, ujung rambutnya doang yang diginiin. Enggak. Harus yang di atas kulit kepala, yang tumbuh tepat di atas kulit kepala. Karena judulnya mengusap kepala, bukan sekedar mengusap rambut. Tapi kalau ngusap rambut begini udah dapat berapa helai,
Ah, udah, ini udah dapat rambut, tapi rambutnya di atas kepala dan kita yakin airnya pasti juga nanti akan membasahi kulit kepala. Itu sudah cukup. Baik, Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan, Alhamdulillah sudah terjawab oleh Ustazah Aini. Berarti tiba di penghujung acara kita, akhwatufillah. Eh, Jazakillah Ustazah sebelumnya atas waktunya juga ilmunya, Masya Allah. Eh, Sebenarnya sudah sering ya kita lakukan rutin, cuma ya detail-detailnya itu memang masih perlu belajar lagi Ustazah. Alhamdulillah hari ini kita belajar ya, akhwatifillah semua. Baik, setelah selesai materi, kemudian tanya jawab, maka kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Aini. Mohon Ya. kesediaannya untuk memimpin doa penutup pada kajian kali ini. Tafadhol, Alhamdulillah. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan. Bila ada kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi di masa lalu, semoga Allah maklumi, semoga Allah tetap terima dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu kita. Semoga kehadiran kita di taklim kita hari ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita betul-betul ingin menghilangkan kejahilan, ingin lebih mendalam lagi, mendalami ilmu-ilmunya Allah. Jamaah sekalian, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Yang seluas-luasnya kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Semoga semakin barokah kegiatan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Allahumma ihfaz awladana wa la tadurrahum wa wafiqhum fi ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Jazakillah Ustazah. khair, Ustazah. Alhamdulillah, Jazakallah Ustazah. Ustazah. Mas, saya mau Akhwatullah, pamit. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya, insya bulan Allah. depan, insya Allah. Baik. Baik, Syukran Akhwatullah, saya Ustazah. selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan, insya Allah di pekan pertama lagi, di bulan Maret ya, insya Allah. Saya tutup dengan pembacaan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma asyhadu bihamdika an la ilaha illa asyhadu anta an la astaghfiruka ilaha wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair, Ustazah. Madu al-akhirau yawma jamba ba Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. Izin keluar Oh, Ustazah. silakan Bun.